Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang hukum na'at pada isimnya la. Pembahasan kali ini adalah bagaimana manakala isim la tersebut diberi na'at. Di sini terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama adalah jikalau isim la ini dihukumin mu'rab nasab, dan ini terjadi manakala isim la berupa mudhaf atau karena ikut kepada lafaz dari isimnya la yang juga dalam hal ini na'at dari isim la itu boleh dibaca dua bacaan. Bacaan yang pertama adalah dibaca nasab, yaitu di i'rab sebagaimana tanda nasab. Alasannya adalah karena ikut pada lafaz daripada isim la. Jadi lafaz daripada isim la. Sebagaimana diketahui bahwa isimnya la yang juga dinasabkan beramal sebagaimana inna. Amal daripada inna adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar, sehingga isim daripada inna itu dinasabkan. Ketika isim la itu diberi na'at, maka bacaan yang pertama yang diperbolehkan adalah na'at tersebut boleh dibaca nasab. Alasannya karena ikut kepada lafaz daripada isimnya la yang juga dinasabkan, sehingga na'atnya di sini boleh dibaca nasab. Contohnya seperti la taliba ilmin kasulan. La taliba ilmin kasulan fil madrasah. La taliba ilmin, tidak ada orang yang mencari ilmu, kasulan yang malas, fil madrasah di sekolah. Lafaz taliba ilmin ini adalah isimnya la yang hukumnya nasab karena berupa mudhaf. Di sini tanda nasabnya dengan menggunakan fathah namun tanpa tanwin karena syarat daripada mudhaf yang tidak boleh tanwin. Sementara lafaz kasulan ini adalah merupakan na'at daripada lafaz taliba ilmin, dan fil madrasah adalah merupakan khobarnya la. La taliba ilmin, tidak ada orang yang mencari ilmu, kasulan yang malas, fil madrasah di sekolah. Ini contoh yang mudhaf. Kemudian contoh yang berbentuk syibul mudhaf. La taliban ilman kasulan fil madrasah. La taliban ilman, tidak ada taliban orang yang mencari ilman kepada ilmu, kasulan yang malas, fil madrasah di sekolah. Lafaz taliban ilman ini adalah merupakan susunan syibhul mudhaf karena lafaz yang pertama ini merupakan amil daripada lafaz yang kedua, dan lafaz yang kedua ini diperintah oleh lafaz yang pertama untuk menjadi maf'ul bih, sehingga di sini i'rabnya dinasabkan. Sementara lafaz kasulan ini adalah merupakan na'at daripada lafaz taliban yang dinasabkan karena mengikuti lafaz daripada taliban. Kemudian fil madrasah ini adalah merupakan khobarnya. Jadi untuk bacaan yang pertama, na'atnya ini dinasabkan karena ikut kepada lafaz dari isimnya la yang juga nasab. Kemudian bacaan yang kedua adalah na'at tersebut boleh dibaca rofa dengan alasan karena ini ikut pada mahalnya la dan isimnya, di mana mahal la dan isimnya itu adalah rofa sebagai ibtida. Jadi contohnya la taliba ilmin kasulun fil madrasah. La taliba ilmin, tidak ada pencari ilmu, kasulun yang malas, fil madrasah di sekolah. Lafaz kasulun ini adalah merupakan na'at yang dia itu dirofakan karena ikut kepada mahal dari la dan isimnya.
Jadi bacaan yang kedua ini adalah naatnya dirofakan karena ikut kepada mahalnya isim dan la. Kemudian contoh dari yang berbentuk syibhul mudhaf. La taliban ilman kasulun fil madrasah, sama dengan yang di atas. La taliban ilman, tidak ada orang yang mencari ilman kepada ilmu, kasulun yang pemalas fil madrasah di sekolah. Ini juga dirofakan karena mengikuti kepada mahal dari la dan isimnya yang rofa karena ibtida. Ini adalah hukum daripada naat manakala isim la tersebut dihukumin mu'rab nasab karena berbentuk mudhaf atau syibhul mudhaf. Selanjutnya adalah manakala isim daripada la itu dihukumin mabni fathah. Maka dalam hal ini terdapat beberapa keadaan. Keadaan yang pertama adalah manakala isimnya la itu berbentuk mufrad, maksudnya tidak berbentuk mudhaf atau syibhul mudhaf, yang mana antara naat dan isimnya la itu tidak ada pemisah. Jadi di sini tidak ada pemisah, artinya bertemu langsung. Maka dalam hal ini naat boleh dibaca 3. Yang pertama, dia itu dimabnikan fathah. Contohnya seperti la taliba kasula fil fasli. La taliba, tidak ada seorang murid pun kasulan yang malas fil fasli di dalam kelas. Lafaz kasula ini adalah merupakan naat daripada lafaz taliba yang hukumnya dimabnikan fathah karena ikut kepada lafaz taliba yang juga dimabnikan fathah. Ini kita perhatikan, isimnya la berbentuk mufrad, tidak berbentuk mudhaf atau syibhul mudhaf. Kemudian antara isimnya la dan naatnya di sini tidak ada pemisah, artinya bertemu langsung. Maka di sini bacaan yang pertama, naatnya boleh dimabnikan fathah. Kemudian bacaan yang kedua adalah naatnya dibaca nasab. Alasannya karena mengikuti kepada mahal dari isimnya la, di mana mahal daripada isimnya la itu pada asalnya adalah nasab karena la beramal sebagaimana inna. Jadi di sini contohnya la taliba kasulan fil fasli. La taliba, tidak ada seorang murid pun kasulan yang pemalas fil fasli, ialah berada di dalam kelas. Lafaz kasulan ini adalah naat daripada lafaz taliba yang dimabnikan fathah, namun di sini naatnya dinasabkan karena mengikuti kepada mahal asal daripada isimnya la. Ini bacaan yang kedua, yaitu naatnya dibaca nasab. Dan bacaan yang ketiga yaitu dirofakan karena ikut kepada mahal dari la plus isimnya, di mana mahal la plus isimnya ini adalah rofa sebab ibtida. Sehingga di sini dibaca la taliba kasulun fil fasli. La taliba, tidak ada seorang siswa pun kasulun yang pemalas fil fasli, ialah berada di dalam kelas. Di dalam kelas tidak ada seorang pun siswa yang pemalas. Di sini lafaz kasulun kedudukannya sebagai naat dan dia itu dirofakan karena mengikuti mahal daripada la dan isimnya yang dalam hal ini dirofakan karena ibtida. Ini adalah bacaan dari naat dari isimnya la, manakala isimnya la tersebut dimabnikan fathah. Jadi ada 3, yaitu sama-sama dimabnikan fathah, kemudian yang kedua dinasabkan, dan yang ketiga dirofakan. Ini untuk isimnya la yang berbentuk mufrad.
tidak berbentuk mudhof atau berbentuk syibhul mudhof. Dan di antara na'at dan isimnya tidak ada pemisah. Keadaan yang kedua adalah manakala isimnya la ini berbentuk mufrad, tidak berbentuk mudhof atau syibhul mudhof, namun antara na'at dan isimnya ini terdapat pemisah. Maka dalam hal ini na'at boleh dibaca dua. Yang pertama adalah na'at tersebut dibaca nasab. Contohnya seperti lafaz la tilmidha fil madrasah kasulan. Tidak ada seorang murid fil fasli, ialah di dalam kelas, kasulan yang pemalas. Lafaz kasulan ini adalah merupakan na'at daripada isimnya la yang berbentuk mufrad, namun di sini antara na'at dan isimnya terdapat pemisah, yang dalam hal ini pemisahnya adalah khobar daripada la. Maka untuk bacaan yang pertama, na'atnya ini dibaca nasab, yang dalam hal ini tanda nasabnya menggunakan fathah yang bertanwin. Kemudian bacaan yang kedua yaitu dibaca rofa. Contohnya la tilmidha fil madrasah kasulun. La tilmidha, tidak ada seorang murid, fil madrasah, ialah di dalam sekolah, kasulun yang pemalas. Di sini antara na'at dan isimnya juga terdapat pemisah. Maka bacaan yang kedua di sini dirofakan dengan tanda rofa dhammah yang bertanwin. Ini bacaan na'at yang mana isimnya la itu berbentuk mufrad, namun antara na'at dan isimnya terdapat pemisah. Keadaan yang selanjutnya adalah manakala na'atnya berbentuk mudhof atau berbentuk syibhul mudhof, maka na'at boleh dibaca dua. Bacaan yang pertama adalah dia itu dibaca nasab. Contohnya seperti lafaz la rajula dha syarrin fil madrasah. La rajula, tidak ada seorang laki-laki pun, dha syarrin, yang memiliki keburukan, fil madrasah, ialah berada di sekolah. Lafaz dha syarrin ini adalah merupakan na'at daripada lafaz rajul, yang mana dia itu dibaca nasab dan tanda nasabnya di sini dengan menggunakan alif karena berupa asmaul khamsah. Ini yang berbentuk mudhof. Contoh yang berbentuk syibhul mudhof seperti lafaz la rajula raghiban fisyarri. La rajula, tidak ada seorang laki-laki pun, raghiban, yang senang, fisyarri, di dalam keburukan, indana, di sisi kami. La rajula raghiban fisyarri indana, tidak ada seorang laki-laki pun yang senang terhadap keburukan, indana, ialah di sisi kami. Kita perhatikan lafaz raghiban fisyarri. Lafaz raghiban fisyarri ini adalah merupakan na'at daripada lafaz rajula yang dia dibaca nasab, dan bentuk lafaz dari susunan syibhul mudhof ini, lafaz yang pertama merupakan amil daripada susunan lafaz yang kedua. Ini bacaan yang pertama yaitu dinasabkan. Selanjutnya bacaan yang kedua dari na'atnya adalah dia dibaca rofa. Contohnya seperti lafaz la rajula dzu syarrin indana. La rajula, tidak ada seorang laki-laki pun, dzu syarrin, yang memiliki keburukan, indana, ialah di sisi kami. Lafaz dzu syarrin adalah merupakan na'at daripada lafaz rajula, yang mana na'at ini berbentuk mudhof atau syibhul mudhof.
Di sini kita perhatikan lafadz dzu syarrin adalah merupakan naat daripada lafadz rajula, di mana naatnya di sini berbentuk mudhof, sehingga di sini pada bacaan yang kedua dia boleh dibaca rofa. Tanda rofanya dengan menggunakan wawu karena merupakan asmaul khamsah. Kemudian contoh yang berbentuk syibul mudhof seperti lafadz la rajula raghibun fisyarri indana. La rajula, tidak ada seorang laki-laki pun, raghibun, yang senang, fisyarri, terhadap keburukan, indana, ialah di sisi kami. Lafadz raghibun fisyarri ini adalah merupakan susunan syibul mudhof yang kedudukannya sebagai naat daripada lafadz rajula. Jadi manakala naatnya berbentuk mudhof atau syibul mudhof, maka di sini naat boleh dibaca dua. Yang pertama boleh dinasobkan dan yang kedua boleh dirofakkan. Ini adalah beberapa hukum dari naat isimnya la. Selanjutnya adalah hukum athof pada isimnya la. Bagaimana manakala terdapat kalimat isim yang diatofkan kepada isimnya la, jikalau isim yang kedua ini diatofkan kepada isimnya la, maka isim yang kedua ini yang dalam hal ini adalah berupa maktuf, itu boleh dibaca dua bacaan. Yang pertama adalah dia boleh dibaca nasab. Alasannya adalah karena ikut kepada mahal daripada isimnya la, di mana mahal asal daripada isimnya la itu adalah nasab, sebagaimana isim daripada inna. Contohnya seperti la rajula wa imro'atan fiddari. La rajula, tidak ada seorang laki-laki pun, wa mro'atan, dan seorang perempuan pun, fiddari, ialah berada di dalam rumah. Di rumah tidak ada orang laki-laki maupun orang perempuan. Kita perhatikan lafadz imro'atan. Imro'atan ini adalah statusnya sebagai maktuf yang diatofkan kepada lafadz rajul. Jadi lafadz rajul ini sebagai maktuf alaih. Untuk bacaan yang pertama, maktufnya di sini dibaca nasab karena mengikuti kepada mahal daripada isimnya la, di mana asal daripada mahal isimnya la yaitu dinasobkan sebagaimana isimnya inna. Selanjutnya yang kedua adalah maktuf tersebut dibaca rofa. Hal ini karena ikut kepada mahal daripada la dan isimnya, di mana mahal dari la dan isimnya itu adalah rofa karena ibtida. Contohnya la rajula wa mro'atun fiddari. La rajula, tidak ada seorang laki-laki pun, wa mro'atun, dan seorang perempuan pun, fiddari, ialah berada di dalam rumah. Di rumah tidak ada seorang laki-laki dan seorang perempuan pun. Lafadz imro'atun ini dirofakkan karena kedudukannya sebagai maktuf yang ikut kepada mahal daripada la dan isimnya, di mana mahalnya sebagai ibtida yang dirofakkan. Ini adalah hukum daripada kalimat isim yang diatofkan kepada isimnya la, di mana di sana terdapat dua bacaan. Yang pertama dinasobkan dan yang kedua dirofakkan. Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan dari hukum la linafyil jinsi yang diiringin dengan hamzah istifham. La linafsil jinsi yang bersamaan atau yang diiringin dengan hamzah istifham itu hukumnya sama dengan la yang tidak bersamaan dengan hamzah istifham.
dia tetap dapat beramal sebagaimana mestinya. Begitu juga dengan hukum yang terjadi pada na'at dan hukum yang terjadi pada kalimat isim yang diatofkan pada isim daripada la tersebut. Hal itu berlaku baik hamzah tersebut berfungsi sebagai taubih, yaitu hamzah yang berfungsi untuk mencela seperti lafaz ala ta'alluma wa qad jahalta. Ala ta'alluma, kenapa tidak ada proses pembelajaran? Wa qad jahalta, padahal sungguh jahalta, bodoh siapa kamu. Kita perhatikan pada lafaz ala ta'alluma. Di sini la linafil jinsi diiringin dengan hamzah istifham yang berfungsi untuk taubih, mencela. Yang maknanya adalah kenapa kamu tidak belajar padahal kamu itu bodoh. Keberadaan hamzah ini tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap la linafil jinsi. Dan la di sini tetap berfungsi sebagaimana mestinya, di mana lafaz ta'alluma sebagai isim daripada la ini dihukumin mabni fathah karena berupa mufrad, yaitu tidak berupa mudhaf atau tidak berupa syibhul mudhaf. Begitu juga hamzah istifham tersebut berfungsi untuk tamanni, yaitu mengharap-harap sesuatu yang sulit terjadi. Contohnya seperti lafaz ala ta'ama halun. Ala ta'ama halun. Semoga tidak ada makanan halun ialah manis. Di sini terdapat la linafil jinsi yang diiringin dengan hamzah istifham yang berfungsi sebagai tamanni. Ini juga tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap la linafil jinsi, di mana di dalam susunan ini la tetap beramal sebagaimana mestinya. Ta'ama di sini dimabnikan fathah sebagai isimnya la karena telah memenuhi semua syarat yang ada, dan lafaz ta'ama di sini berbentuk mufrad, tidak berbentuk mudhaf ataupun syibhul mudhaf. Begitu juga selanjutnya hamzah istifham tersebut berfungsi sebagai hamzah istifham yang mengandung makna nafi. Contohnya seperti lafaz ala rajula qaimun. Ala rajula qaimun. Kenapa tidak ada rajula orang laki-laki, qaimun ialah berdiri? Kenapa tidak ada seorang laki-laki pun yang berdiri? Lafaz rajula ini adalah isimnya la yang diiringin oleh hamzah istifham yang bermakna nafi. Hamzah ini juga tidak memberikan pengaruh terhadap amal daripada la, di mana isimnya la ini tetap dimabnikan fathah karena berbentuk mufrad, sementara lafaz qaimun di sini adalah khobarnya. Jadi kesimpulannya, hamzah istifham yang mengiringin la di lafzil jinsi itu tidak memberikan pengaruh apa-apa di dalam hukum dan i'rabnya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang hukum membuang khobarnya la. Membuang khobarnya la ini hukumnya masyhur, artinya banyak sekali terjadi manakala makna yang dikehendakin sudah jelas dan telah dapat difahamin. Contohnya seperti lafaz hal min rajulin qaimun. Apakah ada di antara orang laki-laki yang berdiri? Kemudian dijawab dengan la rajula. Tidak ada seorang laki-laki pun. Pada lafaz la rajula di sini tidak menyebutkan khobarnya, artinya khobarnya ini dibuang, dan hal ini seringkali terjadi manakala di dalam susunan ini makna yang dikehendakin telah dapat difahamin. Manakala ditulis dengan lengkap, maka lengkapnya adalah la rajula qaimun. Jadi qaimun ini dibuang karena memang sudah dapat difahami dari pertanyaan sebelumnya. Apakah ada orang laki-laki yang berdiri? Kemudian dijawab tidak ada seorang laki-laki pun.
inilah beberapa pembahasan tentang hukum daripada isimnya la yang diatofkan, kemudian hukum daripada naat daripada isimnya la, selanjutnya hukum daripada la yang diiringi dengan hamzah istifham, dan hukum dari membuang khobarnya la. Selanjutnya silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.